100. Oke, sambil menunggu yang lain, perkenalkan, namaku Leon. Aku yang akan memandu mini bootcamp pada malam hari ini. Nah, sambil menunggu sobat expert yang lain nih, aku pengen teman-teman yang ada di sini semuanya on cam dengan menggunakan background yang sudah diberikan di grup WhatsApp. Oke, aku tunggu hitungan 10 detik ya buat mempersiapkan backgroundnya dan juga on cam. Karena nantinya mini bootcamp ini bakal interaktif nih dengan mentor yang pastinya berpengalaman dan seru banget. Oke, silakan yang bisa on cam dipersiapkan background kita ramaikan mini bootcamp kali ini. Oke, itu yang sudah bisa on cam, buat yang belum bisa on cam tidak masalah. Yang penting sobat expert yang belum bisa on cam tetap bisa mendengarkan materi dan mengikuti materi dengan seksama ya, karena memang oke, tidak masalah. Karena memang materi ini bakal bermanfaat banget buat sobat expert ke depannya. Nah, sebelum dimulai, Leon pengen tahu nih, sobat expert di sini kabarnya gimana sih? Apalagi sekarang puasa sudah mulai masuk ke pertengahan puasa nih. Coba tulis di kolom komentar, Leon pengen tahu kabar sobat expert tuh gimana. Oke, baik, baik. Oke, ada yang merasa luar biasa nggak hari ini? Atau excited gitu? BK, oke. Sempat flu tapi udah mendingan. Oke, cepat sembuh Kak Muhammad Bagus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik so far. Oke, overall semuanya baik ya, teman-teman dalam keadaan sehat, dan tidak terkendala apapun sehingga teman-teman bisa join kurang baik Kak lagi flu. Tidak masalah karena memang kebetulan kayaknya di semua daerah ini lagi musim pancaroba, apalagi musim pergantian dari penghujan dan bentar lagi ke kemarau. Kayaknya itu yang bikin agak kurang sehat ya di beberapa orang. But it's okay teman-teman, sobat expert bisa join di mini bootcamp pada malam hari ini. Iya bener, hujan terus, apalagi di Jogja hujan es batu ya. Malah curhat, oke nggak masalah. Oke, yang penting teman-teman sobat expert bisa join di kelas mini bootcamp kali ini. Leon ucapin terima kasih banget buat yang udah nyempetin waktu. Nanti selama kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, kita bakal belajar bareng khususnya buat apa sih itu Microsoft Excel kayak gitu. Nah, kenapa sih teman-teman ini di sini harus belajar Microsoft Excel? Oke, sebelum itu, sebelum menjawab pertanyaan itu, Leon izin share screen ya. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-nya Leon? Apabila sudah terlihat, Leon pingin dong semuanya kasih react jempol supaya Leon tahu nih share screen-nya Leon ini terlihat gitu. Oke, oke, aman ya berarti ya. Oke, nah nantinya mini bootcamp kali ini dikemas memang ketika Ramadan supaya teman-teman tetap produktif nih. Jadi sembari menjalankan ibadah puasa, teman-teman bisa belajar Microsoft Excel. Nah, kenapa Microsoft Excel? Nah, di sini Leon mau ngasih pengalaman karena 5 tahun Leon berkecimpung di dunia profesional, Microsoft Excel ini sangat dibutuhkan dimanapun teman-teman bekerja. Sesimpel apapun teman-teman pasti akan membutuhkan yang namanya Microsoft Excel. Ketika teman-teman menjadi data analis atau semisal teman-teman ingin merekap tentang tentang apapun kegiatan teman-teman di kantor misalnya nantinya itu membutuhkan yang namanya Microsoft Excel. That's why Microsoft Excel sangatlah penting buat teman-teman ke depan. Nah, di sini Leon mengumpulkan beberapa program atau offer apa aja sih yang bakal kita bahas pada sesi Ramadan Produktif Mini Bootcamp Microsoft Excel kali ini. Oke, sebentar ya. Sepertinya ada kendala, mohon ditunggu.
Oke, nah nantinya teman-teman di sini kan teman-teman pasti ada yang sudah tahu apa itu expert dan ada yang belum tahu. Expert itu apa sih? Nah, nanti Leon akan menjelaskan seputar expert program overview. Kemudian nanti akan masuk ke presentation session atau sesi presentasi yang akan disampaikan oleh mentor kita yang sangat profesional yang sudah mahir banget dalam menggunakan Microsoft Excel. Ada Kak Vira. Kemudian nanti tidak hanya presentasi, Kak Vila akan mengadakan simulasi nih, simulasi kecil-kecilan terkait dengan Microsoft Excel. Lalu di akhir akan ada Q&A dan foto bersama. Oke, langsung aja teman-teman. Expert itu apa sih? Jadi, Expert itu merupakan platform dari Widya Edu. Nah, Widya Edu ini merupakan salah satu startup yang berkecimpung di teknologi pendidikan atau edutech, yang memang Expert ini fokusnya kepada pelatihan dan mentoring buat profesional maupun korporasi. Nah, tenang aja, apabila di sini banyak mahasiswa tidak masalah karena ini nantinya penting buat teman-teman mahasiswa kayak tadi yang Leon bilang, ini nantinya penting ketika kalian sudah menjajaki dunia pekerjaan. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu pastinya untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai macam bidang pekerjaan teman-teman nantinya. Oke, nah kalian ketika nanti join expert itu akan ada tiga fasilitas atau tiga manfaat yang bakal kalian dapetin. Jadi yang pertama ada sesi live class dan kelas pendampingan. Jadi teman-teman akan didampingi mentor secara langsung nih melalui live class dan akan mendapatkan akses materi lifetime yaitu seumur hidup gitu tanpa terkecuali. Jadi ketika join di Expert sudah ada pendampingan dari mentor, teman-teman itu tetap bisa mengakses materi Microsoft Excel atau berbagai macam program yang ada di Expert itu seumur hidup. Nah, dan juga di Expert ini ada beberapa skill digital expert yang dikemas dengan metode bootcamp. Itu ada Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resources, dan lain-lain. Jadi banyak banget programnya Expert, tidak hanya Microsoft Excel, tapi ada juga berbagai macam program-program digital yang dikemas secara online bootcamp. Gitu ya. Nah, nantinya benefit yang bisa Sobat Expert dapetin itu ada final project mentorship, ada kurikulumnya, itu sudah sesuai dengan SKKNI. Kemudian ada juga selain mendapatkan ilmu dan pengetahuan terkait dengan digital expert, teman-teman ini akan mendapatkan yang namanya psychological online assessment, di mana memang kami akan membantu teman-teman untuk menimbang nih, kira-kira teman-teman ini cocok nggak sih karakter teman-teman untuk menjajaki suatu bidang atau dunia pekerjaan. Contohnya nih, ketika teman-teman merasa kalau teman-teman itu cocoknya bekerja di balik layar atau duduk di meja aja. Tapi ternyata setelah assessment atau psychological online assessment dari expert, ternyata teman-teman ini orangnya ekstrovert dan cocoknya itu berbaur dengan orang baru. Nah, itu kami akan membantu teman-teman supaya teman-teman bisa menimbang lagi nih terkait dengan minat bakat serta keinginan karir yang dituju. Kemudian ada sertifikat resmi dan yang paling penting ada grup mentoring juga networking yang sangat luas. Oke, teman-teman yang pengen tahu atau kepo nih lebih lanjut, lebih komplit, tertarik dengan expert, itu bisa langsung cek di Instagram, TikTok, dan juga LinkedIn-nya. Itu ada di @expert.id. Jadi langsung kepoin, jangan lupa di-follow, jangan lupa connect, jangan lupa kepoin konten-kontennya. Di situ akan ada informasi-informasi yang pastinya bermanfaat dan pasti sangat teman-teman butuhkan. Oke, ngomongin media sosial, jadi untuk mini bootcamp kali ini, teman-teman, Leon ada challenge nih, Instagram Story Challenge. Jadi silakan teman-teman dokumentasikan selama mini bootcamp pada malam ini, pada malam hari ini, kemudian diposting di IG Story. Jangan lupa tag di @expert.id. Nah, nantinya semua postingan teman-teman itu akan di-repost oleh mimingnya si @expert.id ini. Lalu akan ada 30 orang beruntung yang mendapatkan voucher menarik dari Expert. Jadi
penasaran vouchernya apa, langsung aja teman-teman, jangan lupa selama proses mini bootcamp ini berlangsung atau pembelajaran mini bootcamp ini berlangsung, jangan lupa untuk share story-nya di IGS, kemudian tag @expert.id. Oke, selain itu nanti di akhir akan ada Certificate of Participation atau sertifikat penghargaan karena sudah berpartisipasi dalam mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini. Nah, tentunya sertifikat ini akan didapatkan setelah kelas usai. Jadi, teman-teman yang di sini wajib mengikuti mini bootcamp hingga 2 jam ke belakang, baru bisa mendapatkan yang namanya Certificate of Participation. Nah, setelah mendapatkan sertifikat, jangan lupa buat share di LinkedIn, bagikan cerita dan pengalamanmu ketika join di mini bootcampnya Expert nih, supaya banyak networking yang teman-teman punya di LinkedIn itu terinspirasi gitu. Nah, dengan teman-teman posting sertifikat atau pengalaman teman-teman mengikuti mini bootcamp expert, itu kesempatan buat di notice hiring partner itu bakal lebih luas lagi karena memang koneksi expert di LinkedIn itu sudah cukup luas dan sangat membantu teman-teman ketika teman-teman bisa membagikan cerita menarik nih ketika teman-teman mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini. Oke, selain expert, di mana untuk teman-teman secara individu, untuk profesional, korporasi, atau buat mahasiswa, nah ini kita ada yang namanya expert for corporation. Jadi, ketika perusahaan teman-teman itu membutuhkan yang namanya pelatihan atau training untuk meningkat manusia atau SDM yang ada di sana, expert hadir khusus untuk korporasi yang namanya expert for corporation. Nah, fasilitasnya apa aja sih? Fasilitasnya itu ada silabus yang bisa di-customize, kemudian ada sertifikat attendance, lalu akan ada FGD yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, kemudian sudah dipastikan uh, servisnya itu pasti bakal excellent. Kemudian sudah include dengan foto dan video documentation, ada software-nya juga, dan juga untuk lokasi pelatihannya ini sudah dipastikan bakal membuat teman-teman itu nyaman yang mengikuti Expert for Corporation. Oke, ini beberapa program Expert for Corporation yang memang sudah dijalankan di beberapa perusahaan. Ada pelatihan untuk cyber security, ada Microsoft Suite, ada Deep Technology, ada IoT atau Internet of Things, kemudian ada software development, ada public relation media, ada soft skill, ada UI UX design, ada English proficient program, virtual reality immersive, information technology, project management tools, business performance management, dan yang terakhir ada data analysis. Nah, program-program ini tentunya bisa di-customize atau semisal perusahaan teman-teman butuh pelatihan di luar dari program yang sudah tertulis di sini, itu boleh banget langsung diajukan ke expert for corporation karena memang itu tadi silabusnya itu bisa customizable. Oke, Alhamdulillah sampai detik ini sudah ada 16 lebih ya perusahaan di akhir tahun 2024. Jadi ada perusahaan dan universitas yang sudah berkolaborasi dengan Expert for Corporation untuk pengembangan SDM di kantornya mereka. Oke, ini ada testimoni dari PT Pegadaian. Siapa nih ya yang pertama? Oke, itu tadi ada testimoni dari PT Pegadaian yang memang sudah berkolaborasi bersama Expert for Corporation. Nah, teman-teman nanti di akhir akan ada Q&A session, jadi teman-teman bisa langsung buka website www.menti.com, lalu masukkan kode 33670340. Nah,
Ini nanti akan di-share juga di kolom chat Zoom ini. Jadi teman-teman yang selama proses presentasi berlangsung atau proses pembelajaran berlangsung, teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut bisa langsung melalui website dan memasukkan kode yang tertera pada layar ini. Kalau semisal mentinya bermasalah, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaan teman-teman di live chat atau kolom komentar yang ada di Zoom ini. Nanti beberapa pertanyaan akan Leon sortir untuk kita diskusikan bareng Kak Vira. Oke, teman-teman, itu opening dari Leon. Dan sekarang tanpa menunggu berlama-lama, Leon ingin menyambut ada Kak Mafukatul Komariah Vira, merupakan seorang data analis fasilitator di suatu atau sebuah FMCG company yang akan menjadi mentor kita pada malam hari ini. Halo Kak Vira, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oh bentar, ini kameraku bisa nggak ya? Oke, kayaknya lagi nggak bisa. Tapi nggak apa-apa Kak, nanti aku coba lagi ya. Oke, siap-siap Kak Vira, aman Kak Vira. Walaupun kameranya nggak bisa Kak Vira, teman-teman atau sobat expert di sini sangat menunggu materi pembelajaran yang pastinya menarik dan juga bermanfaat buat mereka. Nah, Kak Vira, aku Leon penasaran nih. Boleh nggak sih di-spill dikit nanti bareng Kak Vira tuh bakal belajar apa aja sih Microsoft Excel-nya, Kak? Oke, hari ini kita bakal belajarnya itu tentang index, match, sama juga VLOOKUP Kak sebenarnya. Oke, dan pastinya materi-materi yang bakal Kak Vira sampaikan ini pasti akan bermanfaat ya buat buat teman-teman di kedepannya, khususnya di dunia profesional ya Kak Vira. Iya, benar-benar benar. Soalnya kalau misalnya paling nggak itu yang VLOOKUP aja, itu sering banget ditanyain jadi kayak pas wawancara gitu, pas interview itu sering banget pakai VLOOKUP biasanya. Kadang-kadang ya. Oke. Oke, berarti bahkan beberapa HR atau user ketika interview itu menanyakan si kandidat ini bisa VLOOKUP atau enggak gitu ya? Benar-benar kadang-kadang tuh tes case-nya gitu loh Kak. Case tadinya itu tentang VLOOKUP itu sih. Ya. Oke, oke. Oke, Kak Vira tanpa menunggu berlama-lama lagi, aku menyerahkan waktunya buat Kak Vira untuk sharing dan berbagi pengetahuan bersama dengan sobat expert yang ada di sini. Silahkan, Kak Vira. Oke, sama ini tadi aku udah nyoba lagi masih belum bisa. Nanti aku coba setelah Q&A aja ya kalau gitu ya. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai sedikit mengenai index, match, dan lookup dalam di Excel ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya saya lebih suka nanti kita praktek. Harusnya rekan-rekan nanti sudah dapat file Excel-nya yang bisa di-download sama rekan-rekan. Dan juga nanti rekan-rekan bisa nyobain bareng-bareng. Seperti itu sih, gitu. Oke, sebelum itu tadi aku udah dikenalin sama Kak Leo Kak Leon ya sebenarnya. Tapi sedikit fun fact aja mengenai saya adalah saya buta warna hijau merah. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tahu pensil Faber-Castell yang warna hijau, itu saya ngelihatnya warna coklat kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang indeks, match, dan VLOOKUP ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang indeks dulu, gitu ya. Oke, nah, ada yang tahu nggak? Ini apa namanya? Gambar yang saya tampilkan di chat. Saya kabarkan di PPT. Boleh share screen? Boleh share screen, maaf. Boleh ketik di chat. Catur, papan catur. Oke, pada tahu ya kalau ini tuh papan catur. Yes, bener banget. Nah, papan catur ini nanti tuh mirip sama indeks rekan-rekan. Di mana kalau kalian lihat di papan catur tuh ada ini ya, ada angkanya, ada hurufnya dan ada angkanya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ke C3, itu ada di sini ya, C3 kayak gitu. Nah, indeks itu tuh mirip sama papan catur di mana kita itu nanti mengambil nilai dari suatu range gitu kan ya, berdasarkan posisi baris dan kolomnya seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan bisa pakainya itu adalah tinggal rumusnya seperti ini. Jadi kita indeks, kemudian kita carinya dari mana, kemudian row-nya yang berapa dan kolomnya yang keberapa. Seperti itu. Oke, biar lebih enak lagi, lebih jelas, kita coba langsung praktek ya rekan-rekan. Jadi boleh di-download dulu filenya. Ada yang bermasalah nggak ya untuk buka filenya? Nih, filenya seperti ini rekan-rekan. Jadi boleh dibuka. Oke, nanti yang sudah dibuka,
Boleh berkabar ya. Korup not open ya. Oke, bentar ya. Yang korup Kak Abdurrahman Amir itu pakai apa ya? Kalau enggak bisa dicoba di-upload ke Google Drive, terus dibukanya pakai Google Sheet. Kalau masih korup, sebentar ya. Tapi yang lain pada aman sih ya. Oke, aku coba ke Excel yang lama, tapi ini biasanya makin korup lagi sih. Iya, oke bisa. Mungkin bisa dicoba di-download lagi kalau gitu ya. Oke, nah misal rekan-rekan di sini adalah kita punya kotak ya, punya kotak gitu kan ya. Di mana kotak ini kita menyimpan data. Dan di sini itu adalah ini ya, ada kolom-kolomnya. Kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan di sini ada barisnya. Baris satu, dua, tiga, empat, dan lima gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya data di baris ketiga, kolom keempat, itu ada data apa rekan-rekan? Apa yang keluar di sini? Cilok atau martabak? Oke, hati-hati. Ini baris, ini baris ya. Ini baris, ini kolom. Yes, martabak, benar. Nah, jadi gini, benar indeks itu dipakai untuk itu. Nah, tapi karena kita nggak mungkin kan ya, kalau misalnya data ada banyak, nggak mungkin kita cari satu-satu, kita bisa pakai rumus indeks. Gimana cara pakainya? Caranya adalah di sini, sama dengan indeks buka kurung, gitu kan ya. Nah, di sini ada pilihannya array, row number, sama column number. Array-nya ini kita pilih datanya. Kita blok dulu ya datanya. Dari sini C, C3, sampai G7. Seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan lihat di rumusnya. Apakah rekan-rekan pakainya koma atau titik koma? Kalau saya pakai koma, maka saya pilih tuliskan koma. Tapi kalau rekan-rekan pakai titik koma, tulisnya pakai titik koma. Koma, kemudian barisnya adalah baris ketiga, kolom keempat. Seperti ini. Lalu tutup kurung, lalu dipencet enter. Nanti hasilnya adalah martabak. Benar. Oke, boleh dicoba dulu rekan-rekan. Nanti yang sudah boleh berkabar ya. Sama ini aku tampilkan formulanya di atasnya ya. Ini. Jadi kita mencari dari C3 sampai G7 yang baris ketiga, kolom keempat. Seperti itu. Oke, sudah berhasil? Sudah aman? Oke. Nah, pertanyaanku adalah gimana cara mendapatkan cilok, rekan-rekan? Ada yang bisa share rumusnya nggak di chat? Gimana cara mendapatkan cilok? Biar hasilnya adalah cilok. Boleh di-share formulanya nggak? Atau rumusnya ya? Formulanya di chat. Aku tungguin. Oke. Ada Kak H. Ini namanya siapa ya Kak H? Sama Kak Ari. Ya, benar. Jadi Kak Dawer kayaknya itu salah deh titik sama titik komanya ya. Yes, benar. Nah, jadi udah bisa ya untuk indeksnya. Nah, fungsi pertanyaannya sekarang adalah fungsinya apa sih indeks ini gitu kan ya? Fungsinya adalah misal kita punya data seperti ini ya. Kita punya data nilai-nilai di mana ada nama muridnya dan ada mata pelajarannya. Bahasa Inggris, matematika, fisika, dan kimia. Seperti ini ya. Ada mata pelajarannya, ada namanya dan mata pelajarannya. Seperti ini. Jadi, rekan-rekan boleh pindah dulu ke sheet yang masih belum bisa. Kita coba di sheet yang indeks ya. Yang indeks ini. Boleh coba dibuka yang sheet indeks. Nah, sekarang kita coba mau mendapatkan nilai bahasa Inggris Dewi. Gitu kan ya. Nah, bahasa Inggris Dewi, itu tuh ada, Dewi itu ada di baris ketujuh, kolom pertama. Gitu kan ya. Maka kita coba bikin mendapatkan nilai bahasa Inggris Dewi ya. Caranya adalah sama dengan indeks buka kurung sini ya. Nah, di sini pastikan ya rekan-rekan kalau di sini pakai koma juga. Kalau pakai titik koma, pakai titik koma. Kemudian kita blok datanya. Data yang diblok hanya angkanya aja ya. Jadi dari C3 sampai F12, koma, Dewi ini adalah baris ke-7, kolom pertama. Seperti ini. Tutup kurung, lalu enter. Nah, dapat nih. Nilai bahasa Inggris Dewi ternyata adalah 30 gitu. Bener ya, nilai bahasa Inggris DW adalah 30. Oke, boleh dicoba dulu untuk yang indeks yang ini rekan-rekan apakah sudah berhasil atau masih bermasalah.
Oke, bisa? Oke, sekarang aku mau nanya ke rekan-rekan. Kalau mau dapetin nilai fisikanya Raden, gimana caranya rekan-rekan? Oke. Drag ke bawah. Oke. Oke, aku coba lebih pelan lagi ya. Oke, gak apa-apa. Aku tanya dulu aja gini. Kalau Raden itu dia baris keberapa, kan? Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kolom ke 1, 2, 3, 4. Nah, karena Raden itu ada di sini ya, nilai fisikanya Raden itu ada di sini, dia itu baris kedua, kolom ke 3. Ha-ha. Maka cara menulisnya adalah sama dengan indeks, buka kurung, kita blok datanya dari C3 sampai F12, kemudian koma, Raden ini ada di baris kedua, koma lagi, 3, tutup kurung, kemudian nanti kita bisa enter. Nah, bisa dapat langsung nilai fisika Raden adalah 90. Seperti ini ya. Nah, kenapa kita, nah adalah Kak, kenapa sih kita harus ngisi gini apa pakai ini gitu kan ya? Kenapa nggak kita langsung kopas aja? 90 nih, aku kopas ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini, nilai nilai fisika Raden. Ini loh. Nah, kenapa nggak gini? Karena kalau misalnya nanti kita nilainya diubah, gitu kan ya, di sini berubah, nah, dia itu yang di sini langsung berubah juga. Kalau yang kayak gini, kalau kita kopas, itu nggak bakal berubah ya. Gitu. Oke, oke. Iya, benar Kak Hervina. Ada datanya banyak. Apakah kita tahu data? Iya benar. Jadi kita harus tahu baris keberapa. Tapi nanti ada caranya Kak. Nanti kita itu dikombinasiin di indeks sama match. Seperti itu. Yes. Indeksnya ini sebenarnya cuma ditulis manual aja rekan-rekan. Nanti kita coba yang langsung otomatis. Seperti itu. Oke, di sini yang belum jelas, nanti jangan khawatir, kita ada rekamannya. Bisa ditonton rekamannya ya. Oh, kurang besar ya? Oke. Oke, Kak, kok C3 semua? Karena data kita dari sini ya, rekan-rekan. Seperti ini, dari sini ke sini. Ini adalah C3. Ini adalah A1. Di sini adalah G9. Seperti itu ya. Oke, yes. Jadi, oke, nanti kita lanjut lagi ya untuk di indeks ini. Kita lanjut dulu ke match ya, rekan-rekan. Oke, nah, tadi kita udah praktek indeks. Sekarang kita coba yang match. Oke, aku coba lebih pelan lagi ya. Oke, nah kalau indeks tadi itu mirip sama papan catur ya rekan-rekan, papan catur seperti ini, gitu kan ya. Nah, kalau match itu dia itu mirip sama game cocok-cocokan, gitu ya. Pertanyaanku adalah di sini, misalnya kita mau mencari apel, itu tuh ada di baris keberapa? 1, 2, atau 3? Ada di baris keberapa rekan-rekan? 1 ya. Yes, bener, di 1. Nah, match itu sama kayak gitu. Jadi kita tuh akan mencari data kita itu ada di posisi keberapa gitu. Dengan rumusnya adalah lookup value, kita cari array-nya, dan nanti ada tipe match-nya. Tipe match-nya itu ada 3, -1, kosong sama 1. Kita pakai yang kosong aja ya, rekan-rekan. Seperti itu. Oke, nah contohnya ada di sini nih. Kalau misalnya kita mencari buah melon, gitu kan ya, buah melon, hati-hati jangan kebalik sama lemon. Dia ada di urutan keberapa, rekan-rekan? Kalau kita mencari buah melon. 6 ya. Yes. Jadi sama kayak gini, dia itu kita bakal memasukkan data, kemudian si rumusnya match itu dia bakal menjelaskan dia bakal mencari melon tuh ada di urutan keberapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke ya. Oke, kalau gitu kita sambil coba latihan di Excel-nya rekan-rekan, bisa dibuka kembali file Excel-nya yang di sini. Kemudian sekarang coba dibukanya adalah yang intro match ya. Ini. Oke, sudah dibuka yang intro match, aku agak gedein ya, biar lebih kelihatan di sini. Yang sudah dibuka boleh berkabar. Sudah? Oke. Nah,
Di sini kalau kita mencari ya melon ini ada di urutan keberapa gitu kan ya. Di sini gitu kan ya. Kita bisa pakai namanya match. Jadi caranya adalah sama dengan match seperti ini. Buka kurung. Apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah melon gitu kan ya. Kita bisa ketikin gini melon seperti ini atau kita bisa mereferensikan selnya yaitu adalah eh, di sel lain kita bisa tuliskan kata melon dan kita bisa mengambil F4 sel itu. Di sini adalah F4 seperti ini. Kita mau mencari yang ada di kolom F4 ini, kemudian koma, kemudian kita mau mencarinya di mana? Kita mau mencarinya di sini, B4 sampai B12. Di blok, ditarik ke bawah seperti ini, lalu koma lagi. Nah, ini pakainya nol aja ya. Lalu kalau sudah tutup kurung. Kalau sudah bisa di-enter, klik. Nah, hasilnya adalah melon itu ada di urutan ke-6. Seperti ini. Oke, boleh dicoba dulu untuk yang melonnya. Sudah muncul 6 atau ada yang dapat 5? Oke, kenapa 0? Karena kita mau cari yang sama persis ya. Oke, aku ulang lagi ya. Sama dengan match, buka kurung. Kita mau cari melon, yaitu dituliskan di F4. Ketik klik F4, koma, kemudian kita blok B4 sampai B12, koma lagi, pilihnya 0. Karena kita cari yang sama persis. Yes, kalau nama kolomnya ikut di blok bakal ngaruh. Coba ya, kalau misalnya ini saya ubah dari yang awalnya B4, saya pilihnya dari B3, dia bakal jadi urutan ke-7. Seperti ini ya. F4 itu ini ya, rekan-rekan. Ini ya. Ini kan ada F4. Jadi melon ini ada di F4. Jadi, bisa? Ada yang sudah berhasil? Rekan-rekan semuanya di sini. Aku kasih formula di sebelahnya ya. Oke. Iya, kalau misalnya ketika menuliskan di sini rekan-rekan, di sini kan ada rumusnya di bawahnya ya. Kalau pakainya titik koma, disesuaikan aja. Pakainya titik koma, jangan pakai koma. Yes. Nah, kalau udah bisa, rekan-rekan coba bisa ganti. Di sini ganti misalnya apel, dia bakal berubah. Kalau di sini misalnya aku ganti jadi lemon, dia bakal berubah. Seperti itu. Iya, benar. Yes, nomornya tuh nggak menyesuaikan dari nomor sheet, tapi menyesuaikan dari data yang kita blok. Seperti ini. Oke, cukup jelas untuk di sini. Masih ada yang bertanya? Oke, aku akan jelas ya. Benar. Kalau nama buahnya ikut di blok jadi urutan ketujuh. Oke, kita pindah ke contoh data sebenarnya ya, rekan-rekan. Oke, kita berpindah ke data sebenarnya. Di sini kita mau mencari Bima sama Intan itu apa? Bima sama Intan itu ada di urutan keberapa? Seperti itu. Nah, caranya adalah kita bisa pakai match seperti tadi ya. Aku ulangin lagi caranya sama dengan match buka kurung. Kita mau mencari Bima. Bima ini kita taruh di D, karena ada di D4, kita klik D4, kemudian koma atau titik koma. Oh, kurang besar ya, bentar. Kemudian di blok B4 sampai B13. Dan kita pilihnya yang exact match. Seperti ini. Oke, aku ulang lagi ya. Sama dengan match, buka kurung, Bima D4, koma, kita blok B4 sampai B13, koma lagi 0. Tutup kurung. Kalau sudah, enter. Oke, boleh dicoba dulu, rekan-rekan. Yang sudah berhasil, boleh berkabar. Yang masih bermasalah, bilang aja. Oke, sudah ya. Aku terjemahin aja ya, pakai bahasa Indonesia ya. Kurang dari, sama persis, kemudian lebih dari. Oke, kenapa aku habis di enter selalu error? Kak, coba dipastikan ketika menuliskan ini, itu kakaknya pakai koma atau titik koma. Kalau pakai titik koma, ikut titik koma. Sama jangan lupa kasih tutup kurung di akhir. Seperti itu.
Oke. Nah, terus sekarang pertanyaanku adalah gimana cara kita mendapatkan intan? Boleh dikasih rumusnya nggak di chat? Wah, keren banget orang-orang. Iya. Kalau intan, yang di match berarti harusnya D5 ya, bukan D4 ya. Hati-hati. Jadi sama dengan match, buka kurung, intan D4, koma atau titik koma, kemudian B4 sampai B13, koma kita pilih yang tipenya 0. Oke. Ini karena kita sesinya lebih pendek ya rekan-rekan, karena ini mini bootcamp, penjelasannya nggak terlalu kejelasin ya, nanti bisa dicari sendiri kenapa ada pakai lebih kurang satu sama nol sama satu gitu. Oke, nah kalau mau ditarik ke bawah itu sebenarnya bisa, cuma problemnya adalah ketika ini ya, coba lihat rekan-rekan ya, ini formulanya kan ya. Kalau misalnya mau ditarik ke bawah itu bisa, tapi ketika ditarik ke bawah seperti ini ya, dia itu akan bergeser. Jadi yang awalnya ngebloknya dari B4 sampai B13, dia berubah jadi B5 sampai B14. Nah, cara menguncinya, benar, cara menguncinya itu bisa pakai F4, jadi blok aja datanya seperti ini, lalu F4 atau FNF4. F4 seperti ini, atau kalau nggak bisa pencet FNF4 atau F4, rekan-rekan bisa menuliskan manual dolar. Jadi ditulis aja manual dolar, seperti ini, dolar, 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 dolar. Seperti ini. Nah, kalau sudah dikunci pakai dolar seperti itu, bisa ditarik ke bawah seperti ini, gitu ya. Tarik ke bawah, nanti dia akan mengunci seperti itu. Yes, benar. Oke, nah match itu yang menariknya adalah dia selain bisa untuk data ke bawah ini, dia juga bisa data ke samping seperti ini, gitu. Jadi bisa juga caranya sama. Jadi sama dengan match, gitu kan ya. Buka kurung, kita cari yang matematika, koma, kita blok dari C15 sampai F15, kemudian tipenya adalah match type, seperti ini. Nah ini kalau mau ditarik ke bawah, seperti tadi ya, jangan lupa dikunci dulu dengan cara ngeblok datanya pakai FN, F4, atau F4. Seperti ini. Oke, kalau sudah bisa ditarik ke bawah. Oke, ini pertanyaan bagus dari Kak Ceria. Kak, bedanya match sama VLOOKUP dan HLOOKUP apa? Bedanya adalah kalau match, itu dia mencari posisinya doang, Kak. Dia urutan keberapa. Seperti itu. Kalau VLOOKUP kan dia cari datanya ya. Kalau match itu dia nyari, dia tuh ada di urutan keberapa sih? Seperti itu. Oke, sampai di sini masih bingung? Ada yang kurang masih masih kurang jelas, rekan-rekan? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini rekan-rekan mungkin yang agak ketinggalan atau sambil mengerjakan yang lain, nanti ada rekamannya, jadi akan ada di share. Oke. Yes. Perbedaannya -1, 0 sama 1, ini aku nggak bahas terlalu dalam, tapi intinya adalah karena kita mau mencari yang sama persis, maka kita pakai 0. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus. Aku lanjut ya. Terus kemudian, Kak, tadi bedanya indeks sama match itu apa ya? Gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan sadar, gitu kan ya, indeks itu, dia itu mencarinya adalah datanya. Sedangkan match, itu dia mencari posisinya. Gitu kan ya. Nah, untuk mencari indeksnya, kita kan tadi perlu tahu dia itu ada di posisi keberapa, baris keberapa, sama kolom keberapa kan ya. Gitu. Nah, mencari baris keberapa dan kolom keberapanya, kalau tadi kan kita tulis manual ya. Jadi baris ketiga, kolom keempat. Gitu kan ya. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi dari gabungan, indeks sama match. Seperti itu. Jadi, kita bisa menggabungkan indeks sama match jadi satu. Yang tadi misalnya ini ya, row numbernya sama kolom numbernya kita isi manual, kita ubah jadi pakai match gini seperti ini gitu. Oke, ini kita coba ya. Aku coba pelan-pelan. Jadi kita coba bareng-bareng. Rekan-rekan boleh dibuka kembali file Excel-nya, lalu pindah ke sheet yang index match yang di sini. Seperti ini. Oke, ini aku gedein ya. Yang sudah dibuka boleh berkabar ya. PPT aku agak lupa, tapi nanti ada rekamannya ya, Kak.
Sudah? Aman? Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi, coba kita refresh kembali indeks tadi ya. Jadi, kalau misalnya kita mau mencari nilai bahasa Inggris putri, caranya adalah ini ya, sama dengan indeks, buka kurung, kemudian kita blok dulu datanya. Datanya ini adalah datanya ya di sini. Kita blok dari datanya ada di C3 sampai F12. Kita blok C3 sampai F12. Seperti ini. Oke. Kemudian Putri ada di baris keberapa? Ada di baris keempat ya. Baris keempat, tulis 4. Kemudian bahasa Inggris ada di kolom pertama. Maka kita tulis 1. Tutup kurung, lalu enter. Oke. Boleh coba dulu ini. Sudah berhasil belum untuk mendapatkan indeksnya ini? Oke. 4 itu adalah ini, Kak. Si Putri ada di urutan ke 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, dia ada di urutan keempat. Gitu kan ya. Ini bahasa Inggris ada di urutan 1, 2, 3, 4, 1 ya. Oke. Nah, sekarang daripada kita menuliskan manual seperti ini, menuliskan 4 sama satunya ini manual, kita bisa pakai match. Jadi, boleh dibuka lagi formulanya di sini rekan-rekan. Atau bisa diklik di sininya. Nah, yang 4 ini kita ganti dengan rumus match. Jadi kita ganti match seperti ini. Kita mau nyari apa? Kita mau mencari si Putri, gitu kan ya, yang dia itu ada di dalam B3 sampai B12. Ini ya. Kemudian tipenya adalah exact match. Lalu tutup kurung. Jadi kita masukkan rumus match yang tadi kita pakai itu menggantikan yang angka 4 tadi. Seperti ini. Bentar, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Di sini aja deh. Jadi yang tadi kita awalnya menuliskan 4, itu kita ganti dengan rumus match. Oke, boleh dicoba dulu. Ya. Satu ini tadi dari indeks ya. Oke, iya benar. Oh iya benar juga. Kita perlu F4-in ya, jadi perlu kita blok juga. Benar-benar. Thank you, thank you. Tapi nanti dulu deh, nggak apa-apa. Ini biar tahu dulu. Oke, yang tadi awalnya menuliskan pakai indeks match-nya 4, diganti jadi match sudah berhasil belum? Atau ada yang bermasalah? Ada yang sudah berhasil mengganti 4-nya jadi match. Jadi yang awalnya gini ya, aku coba jelasin. Indeks. Ini aku jelasin di sini ya. Jadi awalnya tadi bisa. Awalnya tadi untuk mencari bahasa Inggris ini ya, kita pakai manual di mana Putri Putri itu ada di baris keempat, bahasa Inggris itu kolom pertama. Jadi 4,1 seperti ini ya. Ini manual seperti ini. Nah, tapi karena kita mau mengganti biar ini nggak usah manual gitu kan yang bisa kita ubah-ubah, kita ubah yang 4 ini. Jadi yang 4 ini awalnya 4 seperti ini, kita ubah jadi match. Jadi dihapus aja 4-nya, terus kita tuliskan match ini ya. Yang kita cari adalah si Putri yang ada di I4, koma B3 sampai B12, koma lagi 0 tutup kurung. Oke, paham ya? Oke, sip. Nah, kemudian kalau sudah paham di sini, yang bahasa Inggris salah satu ini kita bisa ubah juga sama. Jadi yang satu ini kita hapus, kita ganti pakai match. Match, buka kurung, kita carinya bahasa Inggris, koma, mencari bahasa Inggris itu dari C2 sampai F2, koma, 0, tutup kurung lagi. Seperti ini. Lalu kalau sudah bisa di enter. Oke, aku pause dulu. Boleh dicoba dulu. Ini aku tampilin formulanya di sebelahnya ya. Sama hati-hati yang bermasalah rekan-rekan. Kalau misalnya boleh diganti, coba pakai titik koma, jangan pakai koma. Karena saya pakai titik koma, bukan pakai koma. Saya pakai koma, tapi kalau misalnya rekan-rekan pakai titik koma bisa diganti. Oke, di sini cukup jelas.
rekan-rekan, ada yang masih mau ditanyakan? Oke. Nah, pertanyaan adalah gimana caranya biar kita tarik ke bawah, Kak? Gitu kan ya. Ini kalau ditarik ke bawah, biasa bakal error, gitu kan ya. Ditarik ke bawah ini bakal error, ya error kan ya. Nah, caranya kita perlu kunci dulu, gitu ya. Kita perlu kunci dulu. Yang dikunci ada banyak ya ini rekan-rekan. Jadi yang dikunci adalah 3 sampai F2, F13-nya kita kunci pakai FN F4 atau F4 aja. Benar. Kemudian putrinya ini perlu dikunci juga. Kemudian ini juga perlu dikunci dan ini juga perlu dikunci. Oke, pertanyaannya adalah H6-nya ini atau si bahasa Inggris perlu dikunci apa enggak? Benar kan? Perlu di F4 atau enggak? Enggak ya. Kenapa? Oke. Karena kalau dikunci, ini ya, misal aku coba dikunci ya. Kalau dikunci, nilainya itu bakal 90 terus. Gitu kan ya. Benar, nilainya bakal 90 terus. Padahal kan kita mau merubah acuannya dari bahasa Inggris ke matematika, fisika, sama kimia ya. Jadi kalau misalnya ini aku geser, ini aku coba geser ke kanan dikit ya. Ini, dia bakal mengunci terus. Nah, makanya untuk yang H6-nya ini, kita perlu nggak dikunci. Jadi dihapus aja dolarnya kalau nggak sengaja terkunci ya. Ini. Kalau sudah, kita bisa diklik tarik. Yes. Oke, aman, rekan-rekan? Oke, ini ada pertanyaan yang bagus. Kak, kenapa nggak pakai C2 F2? C2 sampai F2. Ini pakai C2 sampai F2, Kak, di sini. Kak, ini kan boleh di-share rumusnya nggak? Kalau enak, boleh di-share rumusnya nggak? Oke. Cara nguncinya bisa pakai F4 ya. FN F4 apa? Oke. Oke, pertanyaan adalah, Kak, kenapa ini match-nya ada dua kali ya? Karena rekan-rekan, ingat ya, ini tuh menggabungkan rumus indeks sama match. Di mana asalnya kita tuh menggunakan indeks, gitu kan ya. Kemudian, eh, apa namanya, kolom datanya, datanya kan ya. Kemudian nomor row-nya, nomor baris, kemudian nomor kolom. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nomor baris sama nomor kolom, daripada kita manual, kita bisa menggunakan match. Jadi indeks, data, kita pakai nomor barisnya kita ganti pakai match. Seperti ini ya, match. Di mana ini kita cari eh, apa yang dicari, daftar apa namanya, urutannya. Ini datanya ya, datanya. Kemudian nol. Nomor ini nomor kolomnya. Seperti ini. Sorry, maaf. Kayak gini. Jadi nomor baris ini digantiin sama match. Kemudian yang nomor kolom juga diganti sama match juga. Jadi kayak kita yang awalnya indeksnya itu manual ya, kayak nomor baris sama nomor kolom ditulisin manual, kita ubah menggunakan rumus match. Karena dari match itu kita bisa tahu barisnya ke baris keberapa sama kolom keberapa. Seperti itu ya. Ini aku nggak tulisin ya matchnya, jadi kayak aku tulisin rumusnya aja. Seperti ini. Oke, yang masih error, boleh di-share itunya nggak? Yang masih NA, biasanya itu karena belum dikunci. Jadi pasti kan udah dikunci dulu ya, seperti ini. Oke, masih ada pertanyaan lagi untuk indeks sama match. Sama ini makasih ya rekan-rekan yang membantu menjawab juga. Oke, aku coba lihat. Kak Haikal Rasya, dari C3 sampai F12, match-nya I3, kemudian eh, C3 sampai F12. Nah, ini salahnya Kak. Ini nih, Kak Haikal, ini ya, aku kasih tahu ya data salahnya di mana. Sini ya. Nih, ini. Yang di kedua ini, kita bukan mencari dari C3 sampai F12, tapi kita mencari nama putri. Nama putri ini ada di mana?
nama putri ini ada di B2, B3 sampai B12. Jadi yang di sini jangan ini ya, ini jangan ditulisin C3 sampai F12, tapi diganti jadi B3 sampai B12. Karena kita nyari datanya ada di B3 sampai B12. Yang ini juga sama, yang match. Yaitu kita mencari kolom bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ada di mana sih? Bahasa Inggris itu ada di C2 sampai F2. Makanya ini ditulisnya jangan C3 sampai F12 lagi, tapi C2 sampai F2. Seperti ini. Ini aku agak error, aku kasih ini aja ya. Oke. Jadi boleh diperbaiki dulu. Mm-mm. Nah, yang tadi ditarik ke bawah masih 90 semua, jangan dikunci semua ya. H6-nya jangan dikunci. Kayak gini nih. H6-nya jangan dikunci. Oke? Cukup jelas nggak? Atau ada yang masih bingung? Nanti kalau masih bingung, ini memang konsepnya agak eh, H6 ya. H6 itu ini. H6 itu ini ya. Jadi, rekan-rekan, Excel itu ada kayak kode caturnya. Jadi, Kak, di sini saya bilangnya ini A1, karena dia ada di A1. Di pojok kiri ini juga ada tulisannya A1. Kalau di sini, H6, itu adalah di sini H6. Ini ya. Di mana adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Oke? Nah, ini indeks sama match sebenarnya, mungkin kalau bingung, eh, ini adalah VLOOKUP. Kita bisa belajar yang VLOOKUP. Karena kalau VLOOKUP itu sebenarnya itu pengembangan dari indeks sama match, gitu kan ya. Kalau indeks sama match kan harus manual ya. Kalau VLOOKUP itu bisa lebih canggih lagi. Nah, F4-nya kalau nggak bisa dikunci otomatis, bisa pakai FN F4 ya. Oke, nah mari kita coba pause dulu ya untuk indeks sama match. Nanti yang masih bingung, bisa ditonton ulang rekamannya ya, rekan-rekan. Seperti itu. Oke, kita coba yang lookup dulu ya, rekan-rekan. Satu-satu. Oke, nah lookup itu ada tiga jenis. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, sama XLOOKUP. Gitu kan ya. Nah, yang biasanya dipakai itu biasanya VLOOKUP, gitu kan ya. Bedanya kalau VLOOKUP tuh kita mencarinya vertikal, HLOOKUP tuh horizontal, kalau XLOOKUP tuh dua-duanya. Tapi biasanya kalau rekan-rekan bisa satu, bisa VLOOKUP doang, itu bisa semuanya. Karena konsep dasarnya tuh sama sebenarnya. Gitu. Nah, rumusnya dari VLOOKUP adalah seperti ini. Gitu kan ya. Kita cari datanya VLOOKUP, kemudian apa yang mau kita cari, kita mencarinya dari mana, dan yang kita cari itu ada di kolom keberapa, kemudian urutannya dia itu mencarinya apa? False apa true? Kalau false itu kita mencarinya sama persis. Kalau true itu tuh biasanya dipakainya buat data angka, gitu kan ya. Tapi datanya harus diurutin sebenarnya. Jadi kalau saya selalu pakai false. Atau kalau nggak false itu bisa ditulisin juga pakai nol. Seperti itu. Oke, ya boleh pakai nol juga sama. Gitu ya. Kita coba VLOOKUP aja ya rekan-rekan untuk hari ini. Karena ini mini bootcamp dan waktunya juga terbatas. Kita coba VLOOKUP sama-sama ya gitu. Tapi ini diperhatikan aja, ini rumusnya seperti itu. Oke, kita coba sama-sama ya, rekan-rekan. Silahkan dibuka kembali file Excel-nya yang VLOOKUP yang ini, seperti ini. Yang sudah dibuka, boleh berkabar. Yang baru bergabung nggak masalah, karena nanti kita ada rekamannya juga. Oke, yes, aku coba pelan-pelan lagi ya. Oke. Nah, di sini aku jelasin datanya dulu ya rekan-rekan. Ini datanya tentang apa? Jadi ini data penjualan, di mana kita tahu ini ada garisnya, pesanan, nomor pesanannya, tanggalnya pesanannya kapan, yang pesan siapa, dia pesannya untuk apa, corporate, consumer apa, home office, kemudian ini ada kode produknya, dan juga ada kategorinya, seperti itu. Di sini, kita ditugasin sama bos kita buat mengisi kategori ini. Oke, aku gedein dikit. Nah, kita ditugasin sama bos kita buat mengisi kategori ini. Nah, sama bos kita dikasih data, gitu kan. Ini, aku kasih data nih, referensinya, gitu kan ya. Kalau bookcase, itu kategorinya furnitur, gitu kan ya. Nah, pertanyaanku adalah, gimana caranya rekan-rekan, kalau misalnya nggak tahu Excel gitu ya, cara dapetin bookcase ini kategorinya apa? Ada yang tahu nggak? Rekan-rekan biasa pakai apa? Atau di kopas manual gini, oh, bookcase, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kayak gini.
Kemudian font. Oke, kita cari dulu font. Oh, font itu teknologi. Ctrl C, Ctrl V. Apakah ada yang seperti ini? Nah, kalau pakai seperti ini, pasti makan waktu yang lama banget ya. Apalagi ini datanya itu banyak banget rekan-rekan. Ini cara ke bawah dengan cepat, itu bisa pakai kontrol panah bawah. Jadi kalau rekan-rekan mau ke bawah data dengan cepat, kontrol panah bawah, itu dia akan datang ke bawah, langsung gitu ya. Di sini ada 900 data. Nggak mungkin dong kita kopasin manual satu-satu. Nah, makanya kita bisa pakai rumus VLOOKUP, gitu kan ya. Kalau mau ke atas juga sama, kontrol panah atas, seperti ini. Oke, kita coba rumusnya VLOOKUP satu-satu. Nanti saya ulangi 2 kali ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang ketinggalan, mungkin yang pertama boleh dilihat dulu, baru nanti bisa dicoba kemudian. Oke, sip. Jadi rumusnya adalah VLOOKUP, kemudian apa yang dicari. Referensinya apa? Referensinya adalah bookcase ini ya. Jadi kita klik bookcase-nya ini, kemudian koma atau titik koma disesuaikan aja, koma, kemudian kita pindah. Tabel referensi kita kan ada di sebelah ya. Jadi kita pindah ke sheet referensi, kemudian kita blok data referensinya, yaitu ada dari B3 sampai D19. Seperti ini, gitu ya. Kita bisa lanjutkan tulisan rumusnya di sini, rekan-rekan. Di atasnya ini diklik, kemudian kita bisa kasih koma. Nah, kategori ini ada di kolom kedua ya. Jadi kita pilih dua dan kita pakai false. Seperti ini. Kalau sudah, bisa di enter. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Aku ulang sekali lagi ya. Jadi, caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, yang dicari adalah di bookcase, kemudian koma, dan kita mencari datanya di mana? Mencari datanya di tabel referensi. Jadi ini jangan dipindah dulu, tapi rekan-rekan harus tulisin koma dulu, kemudian kita pindah ke referensi, kita blok dari B3 sampai D19 seperti ini. Kemudian di sini, kita lanjutkan di sini ya, diklik aja di sini, koma, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kategori. Kategori ini ada di urutan keberapa? Urutan 1, 2, 3. Kedua ya. Makanya kita tuliskan 2. Lalu yang kita cari ada yang sama persis. Jadi kita pakainya false. Seperti ini. Lalu tutup kurung. Kalau sudah, bisa di enter. Nah, langsung dapat furnitur. Oke, boleh dicoba dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada yang masih error, boleh berkabar. False-nya itu kita cari yang sama persis, Kak. Yes, bisa. Kalau misalnya rekan-rekan merasa, wah saya kepanjangan kalau nulis false, itu bisa diganti pakai nol juga, seperti ini. Itu sama, tapi saya lebih suka pribadi pakai false. Tapi kalau pakai nol, itu sebenarnya sama. Seperti ini. Oke, pada berhasil? Oke, keren. Oke, gak apa-apa. Kak Orlin, kalau masih gagal, itu coba dicek ya. Di sini kan saya pakai koma. Coba diganti pakai titik koma, disesuaikan aja. Ketika dituliskan rumusnya, di sini pakai titik koma atau pakai koma. Kalau true, itu biasanya dipakainya ketika datanya itu ranking. Karena data kita nggak ranking, nggak bisa dipakai. Oke, aku ulang terakhir sekali lagi ya rekan-rekan, karena tadi ada yang masih ketinggalan. Aku ulang sekali lagi, baru kita kunci ya. Oke, terakhir ya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih apa yang kita cari, yaitu adalah di H3 ya. Di H3, koma, kita pindah ke referensi, blok datanya dari B3 sampai D19, koma lagi, kita cari kategori, berarti kolom kedua, di sini adalah false. Seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, sekarang yang dikunci yang mana? Gitu kan ya? Oke, aku coba tampilin formulanya aja deh ya. Biar kita rekan-rekan sekalian belajar, kuncinya itu dari mana sih? Gitu ya. Kalau ini aku tarik ke bawah, rekan-rekan. Kalau ini aku tarik ke bawah, ini ada yang NA. Gitu kan ya? Ada yang NA. Kenapa?
Karena kalau kita lihat datanya di sini, gitu kan ya, datanya berubah. Referensinya yang awalnya dari B3 sampai D19, dia berubah, bergeser ke bawah. Di sini berubah sampai B5 sampai D21. Padahal data kita cuma ada dari B3 sampai D19. Makanya kalau misalnya dia nggak dikunci yang di bagian B3 sampai D19 ini, maka dia akan bergeser. Nah, maka yang perlu dikunci adalah si B3 sampai D19 ini. Seperti itu. Oke? Jadi, kita coba kunci ya. Caranya klik 2 kali di sini juga bisa. Ini ya, sebentar. Klik 2 kali, kemudian diblok aja yang bagian B3 sampai B19 yang ini. Sebentar, ini aku agak error. Di sini diblok aja, lalu di F4 atau FNF4, atau kalau nggak bisa, bisa ditulis manual juga. Jadi bisa ditulis manual, dolar, 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 dolar. Seperti ini. Kalau sudah, bisa diklik enter. Nah, ini sudah dikunci, kita bisa tarik ke bawah ya. Ada yang tahu cara ketarik ke bawah dengan cepat nggak, rekan-rekan? Cara tarik ke bawah dengan cepat, bisa diklik 2 kali di sininya ya. Klik, klik. Nanti dia akan ke sini. Yes. Oke. Cara kuncinya, ada yang tanya lagi, Kak, tadi cara kuncinya gimana? Oke. Aku ulang ya. Jadi cara kuncinya adalah, kalau misalnya datanya belum terkunci seperti ini ya rekan-rekan, belum terkunci, rekan-rekan, bentar, aku enter dulu ya. Caranya adalah di sini, rekan-rekan bisa klik aja, paling gampang tuh sebenarnya di sini, di formulanya. Di sini ya, diklik di sini, kemudian blok aja yang dari B3 sampai D19, kemudian rekan-rekan bisa pencet F4 atau FNF4, seperti ini. Kalau nggak bisa, rekan-rekan bisa menuliskan manual dolarnya aja. Jadi bisa ditulisin manual dolarnya. Gini ya, jadi rekan-rekan bisa tulisin manual aja. Dolar, 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 dolar. Kalau sudah nanti bisa di-enter, jadi dapat. Oke. Kak, ada yang tanya, Kak, cara drag cepat ke bawah itu gimana? Aku ulang ya. Kalau mau drag cepat dengan ke bawah, itu klik formula yang ada datanya, kemudian kita ke pojok kanan bawahnya di sini, sampai ada tulisan plusnya. Kalau sudah bisa diklik 2 kali. Seperti ini. Oke? Sudah bisa? Oke. Nah, mungkin ini sedikit PR aja buat rekan-rekan. Kalau misalnya kita mau dapetin PIC, rekan-rekan, ada yang tahu nggak yang diubah apa dari sini? Kalau misalnya kita mendapatkan PIC, kita mau dapetin PIC, kira-kira rumusnya seperti apa? Boleh di-share nggak di chat? Boleh di-share aja. Yes, benar ya. Jadi yang duanya ini kita ubah ketiga, karena referensinya kan tadi di sini kategori itu kolom kedua, referensi ini kolom ketiga. Seperti itu. PIC itu ini nih Kak, kontrak kayak CP-nya siapa, CP-nya siapa. Eh, Kak Uut, kalau rumusnya nggak, kalau jangan sama persis ya Kak ya, coba dicek dulu komputernya itu pakainya koma atau titik koma. Kalau misalnya pakainya titik koma, diganti pakai titik koma ya, disesuaikan aja. Oke, sip. Kenapa ada yang koma sama ada titik koma? Ini sebenarnya menyesuaikan sama pengaturan di komputernya Kak, sebenarnya. Jadi kalau saya tuh biasanya tuh pengaturan tanggal. Kalau tanggalnya pakai tanggal Amerika atau US itu pakai koma. Kalau pakai apa namanya? Kalau misalnya Indonesia itu pakai titik koma. Seperti itu. Oke. Nah, oke, oke. Nah, rekan-rekan, mungkin ada yang tadi masih error, masih ketinggalan. Sebenarnya di sini ada, sebenarnya di sini ada, eh sebenarnya di sini tuh ada contekannya, rekan-rekan. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan mau melihat rumus-rumusnya ini tadi, itu tuh aku sembunyikan di sini, rekan-rekan. Jadi, coba rekan-rekan ke sebelah sini. Nah, di sini itu ada formulanya di sini. Ini bisa dipakai sama rekan-rekan, tapi jangan dikopas. Karena kalau dikopas biasa bakal error. Jadi ini harus diketik manual ya. Seperti itu. Ini ada di semuanya. Jadi kalau tadi rekan-rekan ketinggalan di indeks, di sebelah sini tuh ada nih. Nah, ada indeksnya ya. Yang ketinggal, yang rumusnya yang bisa dipakai sama rekan-rekan. Ini juga ada di sini. Ini di match juga ada.
di sini ya, di bawah sini. Nah ini ada nih matchnya, di matchnya juga ada, dia ada di sini, ada di sini ya, dan ada di sini juga, dan di index match juga ada. Tara, nih. Jadi kalau masalah di rekan-rekan masih ada yang error, coba membandingkannya sama yang ada di sini, gitu kan ya. Udah sesuai apa belum, gitu. Harusnya sih, eh ininya gimana? Ini tadi aku nge-hide-nya sebenarnya pakai warna doang. Kalau ini kan warnanya awalnya hitam, nah aku kasih warna putih doang sebenarnya, gitu. Ini aku nge-hide-nya pakai warna doang. Iya. Oh ya, sama kalau misalnya kita mau lihat formulanya apa, itu bisa pakai fungsi namanya formula teks ya. Jadi ini, sama dengan formula teks itu bisa menampilkan fungsi formulanya seperti ini. Jadi bisa dipakai gitu. Oke, itu aja dari aku rekan-rekan. Terima kasih banyak atas latihannya kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya mau lebih detail bisa dibahas ya. Oke, terima kasih. Rekan, nanti kita masih ada sesi Q&A di akhir. Bisa rekan-rekan menggunakan Menti. Jadi boleh ditanyakan di Menti juga ya. Itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke tim Menti. Tim Menti. Tim expert. Thank you. Oke, thank you Kak Vira. Oke, buat Kak Vira, Sobat Expert, aku minta Sobat Expert semuanya kasih reaction apapun itu. Boleh reaction love, boleh reaction jempol, boleh reaction tepuk tangan buat Kak Vira, karena udah berbagi pengetahuan yang mungkin baru didengar sama Sobat Expert semuanya. Jujur aku tadi sedikit sedikit ini sedikit tersenyum ya sedikit sedikit tertawa kecil karena ada beberapa yang terheran-heran bahwa kok bisa kayak gitu loh kenapa bisa nah ini menandakan bahwa ilmu atau informasi yang disampaikan oleh Kak Afiran ini sangat bermanfaat dan siapa tahu mungkin ini adalah pengetahuan baru buat sobat expert semuanya. Oke, Kak Vira sebelum kita masuk ke Q&A, aku kasih kesempatan ke Kak Vira buat minum terlebih dahulu karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul nih Kak Vira dari sobat expert semuanya. Nah, sembari menunggu Kak Vira, aku mau mengundang temanku nih, ada Kak Fatihah yang akan sharing nih seputar produk expert, apa aja sih yang dimiliki oleh expert. Apa aja yang ditawarkan oleh expert. Halo Kak Fatihah. Halo, selamat malam Mas Leon, teman-teman semuanya. Halo, selamat malam Kak Fatihah. Gimana nih Kak Fatihah kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Gimana Kak Leon? Alhamdulillah baik juga. Puasa lancar Kak Fatihah? Alhamdulillah, belum bolong ya? Belum bolong. Bolong, oke. Tapi kayaknya kalau perempuan pasti akan ada bolongnya nggak sih Kak? Iya sih, betul. Tapi belum sih ya, belum. Oke, siap. Kak Fatihah nih, boleh di-spill dikit nggak? Kak Fatihah nih mau share tentang apa sih, Kak? Oke, spill dikit ya. Ini informasi penting yang khusus banget buat teman-teman yang ikut mini bootcamp pada malam hari ini. Yang nggak ikut mini bootcamp nggak dapat infonya, kayak gitu ya. Nggak dapet Oke, apa jadi privilege-nya ya, ada privilege ya, gitu ya. oke berarti ini ada semacam bonus gitu ya buat buat 500 peserta mini bootcamp di malam hari ini ya, Kak Fatihah ya. Betul, betul, betul banget Mas Leon. Jadi teman-teman di sini jangan keluar dulu ya, karena masih ada informasi yang penting banget yang bakal aku sampaikan malam ini. Gitu. Tapi Kak Fatihah ini kayaknya wajah-wajah sobat expert ini udah nggak sabar nih bonus atau privilege apa yang bakal Kak Fatihah kasih. Silahkan Kak Fatihah tanpa menunggu lama lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Leon. Aku izin share screen dulu teman-teman ya. Oke. Apakah sudah masuk? Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Fatihah. Ya, aku tim CRM dari Expert ya.
Jadi pada malam hari ini aku bakal kasih informasi yang penting banget nih buat teman-teman seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman di sini aku ada pertanyaan yang mungkin tadi sudah di spill dikit juga ya sama Mas Leon, sama Mbak Vira. Sebenarnya Excel tuh penting nggak sih gitu ya? Sebenarnya Excel itu perlu dipelajari nggak sih gitu ya? Tadi juga Mbak Vira juga sempat bilang bahwa kalau di interview itu biasanya ada pertanyaan terkait dengan Excel. Nah, aku pengen nih teman-teman share pada malam hari ini ya di kolom chat kenapa sih teman-teman harus belajar Excel. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa share di kolom komentar gitu ya. Alasannya teman-teman apa sih gitu ya mau belajar Excel kayak gitu. Oke, karena banyak pekerjaan yang membutuhkan skill Excel, betul banget. Oke, buat olah data skripsi ya. Jadi teman-teman di sini banyak yang masih mahasiswa juga gitu ya. Permudah olah data, buat kerja Kak, buat kuliah. Oke, kebanyakan ini buat kerja gitu ya. Buat persiapan teman-teman di sini buat kerja. Buat usaha, buat buat sampai pensiun. Oke, oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah share alasannya gitu ya, kenapa teman-teman harus belajar Excel kayak gitu. Jadi Excel ini memang sangat dibutuhin teman-teman bahkan di mungkin teman-teman di divisi apapun gitu ya. Walaupun nanti teman-teman misalnya di HR atau di sales atau di apapun, ternyata Excel tuh dibutuhkan dimanapun teman-teman ya. Jadi nggak akan ada ruginya gitu ya ketika teman-teman belajar tentang Excel kayak gitu. Oke, kita lanjut nih. Nah, di sini aku punya beberapa data nih teman-teman ya. Kalau ternyata dengan teman-teman belajar Microsoft Excel itu peluang karirnya banyak banget teman-teman ya. Jadi di sini ada dari junior data analysis, ada data reporting officer, data analis gitu ya. Jadi data analis lagi booming banget ya teman-teman ini di berbagai macam lini job street gitu ya. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data analisis ini teman-teman. Dan juga bahkan ya kalau teman-teman tahu banyak banget karyawan juga yang sekarang belajar tentang data analisis atau Excel untuk data analisis ini. Kenapa? Karena ternyata dibutuhin banget teman-teman di segala lini gitu ya. Jadi ada yang khusus untuk data analisis, ada yang khusus misalnya ketika teman-teman tuh jadi sales, dia harus membaca data gitu-gitu. Nah, teman-teman harus bisa tuh ya semuanya gitu. Jadi ini belajar Excel nih penting banget buat teman-teman yang mungkin juga lagi cari pekerjaan gitu ya sekarang. Karena ternyata lowongan jadi data analis tuh lagi banyak banget kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga ada sumber data teman-teman dari glassdoor.com bahwa sebenarnya ketika teman-teman belajar jadi data analisis gitu ya dengan menggunakan Microsoft Excel itu bisa membuka peluang gaji teman-teman bisa dapat 2 digit gitu ya. Jadi di sini ada datanya teman-teman kalau 0 sampai 1 tahun teman-teman bisa dapat gaji 5 sampai 9 juta. 1 sampai 3 tahun teman-teman bisa dapat 6 sampai 11 juta. 4 sampai 6 tahun jadi 7 sampai 16 juta dan 7 sampai 9 tahun teman-teman bisa dapat 8 sampai 18 juta teman-teman. Dan ini menurut aku nggak sedikit gitu ya teman-teman ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin di Jogja yang UMR yang mungkin nggak begitu besar gitu ya. Nah, ini gaji segini sebenarnya oke banget dan biasanya teman-teman data analisis juga bisa dikerjakan WFH gitu ya, tidak harus work from kantor kayak gitu, tapi juga bisa dikerjakan dari rumah. Jadi ini eh, dengan teman-teman malam ini belajar sedikit ya gitu ya, itu bisa membuka peluang teman-teman bisa dapat gaji segini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, mau berkarir sebagai data analis tapi masih bingung nih teman-teman caranya kayak gimana gitu. Nah, sebelum ke sana teman-teman, siapa aja sih yang harus belajar data analis dengan menggunakan Microsoft Excel ini gitu ya. Nah, di sini kita teman-teman ada mungkin teman-teman dari di sini yang fresh graduate ataupun mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih fresh graduate ataupun mahasiswa belum punya pengalaman bekerja begitu ya. Mungkin hanya pengalaman magang. Nah, teman-teman kalau misalnya mau masuk ke data analisis ini, teman-teman ketika ikut kelas atau ikut bootcamp itu kan teman-teman akan dapat portofolio. Nah, portofolio ini penting banget teman-teman buat ketika teman-teman ngelamar kerja kayak gitu. Kenapa? Karena ini bisa menjadi nilai plus teman-teman ketika teman-teman ngelamar pekerjaan. Jadi seorang HR bisa lihat, oh ternyata teman-teman ini bisa ya data analisis ini bisa belajar Excel kayak gitu ya. Ini nilai plus dari teman-teman sendiri yang sekarang mungkin lagi job seeker gitu ya, atau masih mahasiswa atau fresh graduate yang menyiapkan skill teman-teman buat nanti cari kerja kayak gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya teman-teman ya kemarin itu ada kayak
berita di berita gitu kita tahu bahwa banyak banget pabrik-pabrik yang mungkin tutup sekarang, terus banyak banget yang kena layoff, resign gitu ya. Nah, saingan kita ini semakin banyak teman-teman ya ketika kita mau melamar kerja. Jadi untuk kita bisa menang gitu ya, teman-teman harus punya skill lebih dari teman-teman yang lain kayak gitu. Salah satunya adalah ketika teman-teman ikut bootcamp ataupun belajar skill yang lain yang mungkin di luar dari teman-teman kuliah kayak gitu ya. Nah, atau teman-teman di sini yang cuma pengen upgrade skill nih, jadi mungkin teman-teman belum pernah belajar Excel kayak gitu ya, pengen banget nambah skill. Nah, teman-teman bisa banget. Ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin sudah bekerja ya. Kenapa? Karena bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan teman-teman, produktivitas, bahkan mempercepat jenjang karir teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang mau naik step level kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa upgrade skill dengan ikut bootcamp atau ikut kelas kayak gitu. Nah, atau nih teman-teman yang pengen switch karir kayak gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang udah jadi HR misalnya, atau udah jadi sales gitu misalnya. Nah, teman-teman pengen masuk ke data analisis ini gitu. Tentunya teman-teman kan nggak mungkin ya, atau mungkin bisa sih teman-teman mau kuliah lagi gitu ya. Tapi kan butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah, teman-teman bisa nih ikut kelas atau bootcamp yang berkaitan dengan data analisis menggunakan Microsoft Excel ini. Jadi, teman-teman ketika sudah lulus dari bootcamp atau kelasnya, teman-teman punya sertifikat dan juga portofolio. Nah, dua ini ya teman-teman bisa teman-teman jual ketika teman-teman melamar jadi data analisis tadi kayak gitu ya. Jadi ini menjadi dua bukti lah ketika teman-teman tuh bisa loh, aku bisa loh ini Excel gitu. Buktinya ini aku punya sertifikat dan punya portofolionya kayak gitu ya gambarannya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman di Expert sendiri kita membuka kelas Microsoft Excel for Data Analysis teman-teman. Dan kita sampai saat ini ya sudah di batch 32 gitu ya teman-teman. Dan jadi sudah banyak banget batch-batch sebelumnya yang sudah berjalan gitu teman-teman. Dan untuk batch 32 ini akan diadakan ya kelas terdekat kita ada di 26 Maret 2025. Jadi di bulan ini ya, di bulan ini 26 Maret 2025. Nah, siapa aja sih yang bakal mentorin teman-teman di kelas kita nanti gitu? Nah, di sini ada Kak Perdana Sutejapra, ya. Jadi beliau ini adalah ex konsultan Accenture, dosen teknik industri Universitas Negeri Yogyakarta, teman-teman ya. Dan ada Kak Dana, ada Kak Arya Dimas Praitno, ya, beliau ada Research Project Assistant SDGF Center Universitas Erlangga, gitu ya. Dan juga nggak lupa ada Kak Vira juga. Jadi tadi yang Kak Vira mentorin pada malam hari ini, nah nanti juga akan ada ya di kelasnya expert gitu. Jadi teman-teman yang mau ketemu lagi Kak Vira bisa banget ikut kelas kita kayak gitu. Nanti tapi Kak Vira akan ada di kelas Advanced Excel-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ada dua level ya. Teman-teman ada dua level. Jadi ada kelas basic dan juga kelas advance. Nah, apa aja sih yang membuat teman-teman tuh harus ikut kelas yang di expert gitu ya? Benefitnya apa aja sih gitu ya? Jadi teman-teman nanti kita akan ada 9 sesi live class dalam waktu 1 bulan gitu ya. Jadi ini live class ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak belajar lewat rekaman aja, tapi teman-teman bisa live class langsung dengan mentor. Jadi bisa tanya jawab langsung di sana, bisa langsung menyelesaikan case gitu ya. Contohnya sama seperti yang pada malam hari ini sama Kak Vira gitu ya. Jadi kita langsung mengerjakan sesuatu, jadi langsung mencari solusinya kayak gitu. Jadi tidak hanya rekaman, tapi teman-teman live class langsung dengan mentor kita kayak gitu. Terus ada sertifikatnya juga teman-teman ya. Jadi sertifikat kita sudah resmi dan sudah diakui oleh Kemenaker. Jadi ketika teman-teman membutuhkan sertifikat kita untuk mencari pekerjaan misalnya atau untuk mendaftar CPNS, BUMN dan lain-lain itu bisa banget dengan sertifikat kita gitu ya. Terus kurikulum kita juga sudah sesuai dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi teman-teman tenang aja, kurikulum kita sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di pasar gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya ada psychological online assessment. Jadi kita akan ada bonus tes gitu ya teman-teman ya. Yang mungkin kalau di luar sana itu berbayar, tapi di kita nanti akan ada free-nya gitu. Jadi ada tes gaya kerja, tes kepribadian, tes papikostik gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih sebenarnya kepribadianku tuh seperti apa sih. Aku tuh cocoknya kerja di bagian apa sih gitu ya. Teman-teman bisa ikut tesnya aja gitu ya. Karena nanti free gitu ya.
Selanjutnya, teman-teman bakal ada pembentukan portofolio dari final project itu. Jadi di kelas kita nanti bakal ada final project, yang final projectnya ini bakal buat teman-teman itu jadi portofolio kayak gitu. Jadi nanti akan ada pembuatan itu gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada akses materi dan juga rekaman kelas umur hidup. Jadi nanti materi dan rekamannya itu teman-teman juga bakal dapat. Jadi walaupun nanti mungkin ya, misalnya dalam 9 kali sesi live class itu, teman-teman ada 1 kali nggak masuk gitu ya. Nah, teman-teman tenang aja, teman-teman bisa tetap cek via rekaman kayak gitu ya. Jadi rekaman dan materinya akan kita share dan itu tidak akan terhapus ya sampai kapanpun gitu. Jadi teman-teman masih bisa eh, apa diputar lagi gitu ya mungkin sebulan 2 bulan lagi kok aku lupa ya materinya atau di kantor nemuin case yang mungkin sama kayak di waktu di bootcamp nah teman-teman bisa putar lagi tuh materinya jadi teman-teman bisa cek lagi kayak gitu. Selain itu, nanti juga ada grup mentoring dan juga networking. Jadi nanti kita akan ada grup khusus untuk peserta dan juga nanti juga ada mentornya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa langsung tanya jawab di sana gitu ya. Misalnya teman-teman ada case yang belum terselesaikan gitu, teman-teman bisa langsung tanya aja di grup dan itu bisa kapanpun gitu ya teman-teman. Nanti mentor akan bantu jawab gitu ya. Nggak cuma di waktu kelas, tapi di luar kelas pun teman-teman bisa tanya jawab di sana gitu. Terus ada professional branding dan juga final project mentorship. Jadi nanti akan ada 1 hari khusus teman-teman ya, yang akan membahas khusus untuk final projectnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman bisa membuat final project sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk portofolionya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, ini untuk di basic level, teman-teman bakal dapat manfaat apa aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa ketika ikut basic level di kita, teman-teman bisa melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting ya teman-teman. Terus memperhatikan proses data menggunakan index match dan VLOOKUP. Tadi juga Kak Fira sudah spill dikit-dikit gitu ya terkait dengan ini. Terus teman-teman bisa meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan juga logical function teman-teman. Teman-teman juga bisa mengelola dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table, terus melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik gitu ya, dashboard gitu ya teman-teman, dan juga membuat report dalam bentuk interaktif dashboard kayak gitu. Jadi teman-teman jadi bisa buat dashboardnya juga kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kan di sini ada jadwal kita ya, silabus kita. Nah, untuk harinya, teman-teman di sini ada hari Jumat, hari Rabu, hari Senin ya. Jadi nanti disesuaikan aja teman-teman ini karena harinya lumayan berbeda-beda begitu ya. Dan teman-teman bisa cek juga. Dan untuk jamnya teman-teman kita di 19.30 sampai 21.30 gitu. Ya, jadi apa namanya? Ini jamnya jam malam gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ada kegiatan pagi itu tetap bisa banget ikut kelasnya. Jadi yang mungkin kuliah atau mungkin kerja di pagi hari. Nah, teman-teman masih bisa ikut kelasnya karena kelas kita di malam hari kayak gitu teman-teman. Nah, untuk pertemuan pertama, teman-teman nanti kita akan membahas tentang Introduction to Excel Fundamental. Nah, di sini banyak banget teman-teman pertanyaan, misalnya, Kak, aku nggak belum pernah belajar sama sekali nih tentang Excel karena tadi aku juga cek ya di grup, jadi aku bikin pertanyaan juga kan di grup. eh, Udah banyak gak sih yang belajar tentang Excel untuk data analisis ini dan ternyata masih banyak yang belum pernah belajar. Nah, teman-teman, ketika teman-teman belum pernah belajar tentang Excel untuk data analisis ini tenang aja teman-teman ya, tenang aja teman-teman bisa ikut kelas kita yang basic level. Nah, siapapun pasti bisa mengikutinya dengan baik gitu ya teman-teman ya, nggak usah khawatir dan nggak usah takut nggak bisa ngikutin, bisa teman-teman nanti akan dibantu juga oleh mentor dan juga nanti teman-teman bisa cek rekaman juga loh sebenarnya ketika teman-teman mungkin waktu eh, ikut kelas live-nya itu kayak bingung kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cek via rekaman juga kayak gitu. Dan ini kita juga belajar dari perkenalannya gitu ya tentang fundamental Excel sendiri itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kedua, teman bisa nanti membahas playing with data atau data cleaning. Dan pertemuan ketiga ada membahas data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat ada data combination dan data validation. Pertemuan kelima ada working with data calculating dan juga logical function. Pertemuan keenam ada pivot table. Ini juga banyak banget yang tanya biasanya ada materi pivot table nggak? Ada ya teman-teman ya nanti ada di pertemuan keenam. Terus pertemuan ketujuh ada data
visualization. Nah, pertemuan ke-8 ini adalah mentoring class. Nah, maksud dari mentoring class ini adalah tadi yang aku sebutin teman-teman. Jadi, pada satu hari ini, pertemuan ke-8 ini kita akan khusus membahas terkait dengan final project-nya teman-teman kayak gitu. Jadi, di sini teman-teman bisa membuat final project-nya sebagus mungkin dan sebaik mungkin dan ditanyakan aja ketika ada yang belum jelas kayak gitu atau ada yang belum bisa. Jadi biar nanti portofolio teman-teman tuh bagus kayak gitu karena itu juga sebagai apa ya namanya portofolio teman-teman ya buat ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu. Dan di pertemuan ke-9 ada data analisis dan juga reporting. Gitu ya teman-teman ya. Dan semua kurikulum ini tentu saja sudah eh, apa namanya sesuai dengan SKKNI ya. Jadi standar kurikulumnya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, eh, udah ada ya 9.000 lebih peserta expert yang sudah bergabung di bootcamp kita gitu teman-teman ya. Jadi sudah banyak banget yang ikut kita ini bahkan sebenarnya sudah bertambah ya dari Desember kemarin ke kemarin ada Januari, ada Februari gitu ya sekarang udah bulan Maret. Jadi sudah bertambah ya teman-teman nggak perlu khawatir atau mungkin merasa ragu ini expert terpercaya nggak gitu ya. Teman-teman bisa cek via Instagram juga gitu ya. Bisa dilihat kita sudah banyak banget bootcampnya. Jadi teman-teman bisa cek di sana untuk apa ya teman-teman bisa percaya gitu sama expert. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu teman-teman dari peserta kita, alumni kita yang share portofolionya tuh di LinkedIn gitu. Nah, teman-teman juga bisa seperti ini gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah bikin portofolio sebagus mungkin, semua orang harus tahu dong ya kan. Semua harus tahu portofolio teman-teman tuh kayak apa. Nah, teman-teman bisa share di LinkedIn juga kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini juga beberapa contoh ya teman-teman ya portofolionya ya dari alumni-alumni kita gitu ya. Nanti teman-teman yang mungkin awalnya sebelum ikut bootcamp itu kayak apa sih ini? Gimana nih cara bikinnya gitu ya. Tapi setelah teman-teman selesai dari kelas kita, teman-teman udah bisa bikin seperti ini gitu ya. Jadi menurut aku keren banget sih kalau teman-teman udah bisa bikin seperti ini kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh sertifikatnya ya, teman-teman ya. Jadi, expert itu sudah eh, berlisensi dan sudah berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini contoh sertifikatnya, teman-teman ya. Contohnya juga. Nah, ini adalah teror dari bootcamp kita. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita pengen tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu kurung. Enter. Jadi kita bisa lihat, oh offsetnya naik terus nih. Oke, yang mau pilih Januari sama Februari itulah untuk jadi akan otomatis ikutin. Oke. Tadi itu gambaran ya, teman-teman ya. Gambaran dari kelas kita Excel seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa testimoni ya teman-teman dari alumni-alumni kita gitu ya. Di sini ada Kak Di Antono, beliau ada HR manager dari PLN Batam. Saya sangat puas dengan bootcamp ini karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak kepada expert dan mentor-mentornya yang penuh semangat kayak gitu. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman seorang HR aja dia juga belajar gitu tentang data analisis ini karena tadi yang aku bilang bahwa Excel itu ternyata dibutuhkan di sebuah lini perusahaan atau sebuah divisi perusahaan gitu ya. Terus ada juga dari Kak Ardia Zaki, nih sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Indonesia Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Nah, ini ada Kak Ardea dari Universitas Brawijaya. Ya, jadi teman-teman di sini yang mungkin
lagi skripsi nih sekarang dan membutuhkan apa ilmu tentang Excel ya, bisa banget ikut di kelas kita gitu. Oke, terus habis itu Kak Ikhtiar dari ID Express ya. Setelah mengikuti bootcamp ini, saya merasa sangat terbantu dan dalam mengerjakan pekerjaan saya saat ini karena kurikulum yang terstruktur dan mentor yang sangat baik dan mempermudah dalam pembelajaran. Dan juga ada Kak Maria dari Operation Staff and Staff Include. Bootcampnya menarik, murah dari bootcamp yang lain, tapi ilmu yang diberikan full layaknya bootcamp berbayar jutaan, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti tahu harganya, kita sangat murah gitu ya. Tidak sampai jutaan gitu, teman-teman ya. Nggak sampai jutaan. Nah, oke, ternyata langsung harganya ya. Oke, teman-teman. Jadi tadi teman-teman udah aku jelasin juga terkait dengan benefitnya gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada project based mentorship gitu ya, project based dan mentorship dari dashboard dan juga data visualization tadi yang aku bilang. Itu mungkin kalau di luar gitu ya, mungkin bisa nilai sampai 2 juta gitu ya, teman-teman ya. Terus sertifikat yang di Naker gitu bisa senilai 500.000, grup mentoring dan juga networking. Oh ya, aku tadi lupa mention juga teman-teman bahwa grup kita tuh walaupun kelasnya sudah selesai, grupnya nggak akan kita bubarin ya teman-teman ya. Jadi grup mentoring dan juga networking ini akan ada selamanya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa tanya jawab, masih bisa saling share mungkin lowongan pekerjaan atau project tuh teman-teman bisa share di grup. Jadi grup mentor dan networking ini mungkin nilainya bisa lebih ya karena relasi itu kan harganya mahal gitu ya teman-teman ya. Dan juga ada bonus psychological online assessment. Dan aku yakin banget kalau tentang psychological online assessment ini, kalau di luar tuh biasanya berbayar gitu ya. Jadi ini kalau di total-total nih, benefit kita tuh sampai 3 jutaan gitu ya. Tapi tenang teman-teman, harga kelas kita nggak nyampe segitu gitu ya. Harga kelas kita yang tadinya harganya 998.000 jadi 299.000 aja teman ya. Harganya cuma 300.000 dan ini terbatas banget buat teman-teman pada malam hari ini dan hanya cuma buat peserta aja gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman untuk dapat eh, apa namanya harga spesial ini gitu ya. Teman-teman bisa langsung cek aja Excel ke nomor 0822 4135 0730. Nanti akan dibantu juga oleh tim ekspor ya. Nanti akan bantu tulis di kolom komen gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nggak perlu uh, bingung ya. Nanti udah di-share sama tim ekspor kayak gitu. Jadi ini terbatas aja ya teman-teman ya, cuman buat 10 peserta aja dari 500 orang yang datang pada malam hari ini gitu ya, cuma 10 peserta aja. Teman-teman bisa langsung chat aja ke aku Excel di 082241350730. Harganya cuma 300.000 aja, teman-teman bisa dapat semua benefit yang aku jelasin tadi kayak gitu. Nah, ini gambaran ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini yang suka ngopi, ya ngopi itu berapa sih harganya sekarang ya? 25.000, 30.000 gitu ya mungkin ya. Nah, teman-teman jatah ngopi seminggu bisa dipakai duduk buat kelas belajar Excel gitu ya. Jadi teman-teman dengan ambil jatah ngopi seminggu, teman-teman bisa dapat materi sampai mahir dan itu bisa teman-teman pakai selamanya. Bahkan bisa dipakai teman-teman buat melamar pekerjaan, buat di pekerjaan jadi semakin mudah dan lain-lain gitu ya teman-teman. Nanti setelah seminggu teman-teman bisa ngopi lagi gitu ya. Hari belajar Excel sambil ngopi gitu ya. Ini gambaran aja ya teman-teman ya. Oke, oh di sini aku ada spill dikit juga teman-teman di sini yang mungkin dari BEM atau dari apa ya, mungkin di kampus ada kayak perkumpulan-perkumpulan begitu ya. Jadi kita tuh sempat bekerja sama dengan FEB Unair gitu ya, Erlangga tentang self development program. Jadi teman-teman mungkin di sini yang di kampusnya ada pengen belajar Excel bareng-bareng, itu teman-teman juga bisa menghubungi kita karena kita bisa akomodir itu gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa chat aja langsung ke aku juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga informasi dari aku membantu buat teman-teman semua. Dan semoga materi yang teman-teman bisa pelajari malam hari ini berguna banget juga buat teman-teman gitu ya. Bisa belajar Excel bareng. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Aku kembali lagi ke Kak Leon gitu ya. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Fatihah buat penjelasannya. Nah, Mbak Fatihah sebelum Mbak Fatihah turun nih, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kaitannya ke Mbak Fatia ya. Ini terkait dengan
Harga nih Mbak Fatia, tadi di kolom chat ini banyak yang mempertimbangkan, loh ternyata berbayar ya, terus aku belum ada duit nih. Nah itu ada nggak sih Mbak, solusi dari Mbak Fatia nih dari expert? Oke, nah teman-teman, jadi sebenarnya harga ini udah lumayan apa ya, murah gitu ya Mas Mas Leon ya sebenarnya dengan harga dari harga 1 juta sampai 300.000. Nah, teman-teman yang mungkin belum ada uang, sebenarnya kita ada apa ya semacam kayak bisa nih DP dulu biar teman-teman bisa dapat apa ya dapat diskon yang pada malam hari ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja, bisa tanyain langsung ke aku gitu ya. Jadi Kak ini gimana nih aku belum punya duit. Nah teman-teman bisa DP dulu. Nanti penjelasan selanjutnya bakal aku jelasin di chat kayak gitu ya. Kayak gitu. Kan udah pada mau dapet THR gitu kan. Ya. Jadi teman-teman bisa deh ikut kelas kita gitu. Walaupun kelasnya nanti apa ya mendekati Lebaran gitu ya teman-teman, tapi tenang aja. Tadi yang kelas sebelum Lebaran tuh kayaknya cuma ada 2 kali atau sekali pertemuan gitu. Setelah itu nanti setelah Lebaran gitu. Jadi teman-teman tenang aja. Nanti kalau yang nggak bisa juga bisa via rekaman kok. Aman banget gitu ya. Oke, jadi DP ini istilahnya buat mengamankan slotnya sobat expert ya Mbak Fatia. Ya betul betul banget. Karena kan terbatas ya untuk diskonnya nggak bisa semua dapat. Ini 500 orang di sini gitu kan ya. Nah ini aku beberapa cek udah banyak yang masuk ya teman-teman ya. Jadi kalau yang pengen banget bisa langsung chat aja gitu. Ini banyak banget yang masuk sih. Oke, nanti teman-teman atau sobat expert yang penasaran DP-nya berapa Kak? Terus habis itu nanti model pelunasannya kayak gimana langsung aja chat kontak person yang tadi di-share oleh Mbak Fatia itu langsung nomornya Mbak Fatia pribadi. Jadi Mbak Fatia ini siap diganggu 24 jam ya. Bahkan kalau tengah malam sobat expert kesepian ini bisa langsung chattingan sama Mbak Fatia buat ngobrolin produk atau program yang dihadirkan oleh expert gitu ya. Ini kalau malam ini aku nggak tidur, Mas Leon tanggung jawab ya berarti ya. Nanti bagi bagi dua jobdesknya. Oke, oke. Thank you Mbak Fatia buat waktu dan penjelasannya. Sekarang aku kembali ke Kak Vira. Kak Vira, apakah masih bergabung di room Zoom ini? Halo Kak Vira. Itu kayaknya belum di unmute Kak Vira. Sorry. Oh nggak bisa di ini, nggak bisa di unmute ya. Nah, udah bisa. Oke oke mantap. Oke Kak Vira, eh, tanpa menunggu lama-lama lagi nih ada banyak banget pertanyaan tapi udah Leon filter menjadi beberapa pertanyaan. Jadi sorry banget buat sobat expert yang pertanyaannya belum kejawab. Nanti mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nanti akan kami forward ke Kak Vira supaya dijawab gitu ya Kak Vira. Jadi ini Leon coba filter jadi ada 2 atau 3 ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini mungkin terkait dengan dunia kerja. Mhm. Dunia kerja khususnya di data analyze ini biasanya apa aja sih yang dibutuhkan selain yang tadi dipelajaran nih Kak Vera? Jadi kalau mau Oke, sebenarnya kalau data analis, Heeh. Kalau data analis itu biasanya tergantung project itu loh Kak. Jadi kayak kita biasanya tuh ada kayak task gitu. Jadi kayak misalnya kita disuruh melihat, kita misalnya disuruh itu hitung kayak misalnya satu KPI atau misalnya disuruh bikin dashboard. Jadi kayak tergantung sama kerjaannya. Jadi kebutuhannya itu sesuai sama kita kerjain apa. Kalau misalnya waktu saya pernah ngitung apa namanya ngitung kayak KPI itu, kebetulan pakai Excel aja cukup. Tapi pernah juga kayak kita butuh data yang lebih kompleks, jadi pakai SQL sama Python itu juga pernah. Jadi kayak tergantung banget sih sama itunya. Nanti kalau menurut aku sih menyesuaikan sama perusahaannya juga ya. Kalau biasanya tuh ketika daftar kan ada itunya kan, kita butuh bisa belajar apa aja, disulai dari situ aja. Itu, Kak Leon. Oke, thank you Kak Vira. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan gabungan formula sih, Kak Vira, kalau Leon tangkap. Jadi, apakah VLOOKUP dan atau HLOOKUP ini, HLOOKUP ini, apakah bisa berkesinambungan dengan indeks plus match, Kak Vira? Ini ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan gabungan formula-formula yang Hmm, mungkin, Kak Vira. sebenarnya kalau menurut aku nggak terlalu bisa, karena sebenarnya kok kok VLOOKUP itu dikembangkannya tuh setelah orang-orang malas pakai indeks sama match karena indeks sama match kan agak ribet ya. Kita harus tahu ininya kan ya. Nah, jadi itu biasanya kita pakai VLOOKUP karena
lebih lebih sering pakai VLOOKUP sih sebenarnya daripada index sama match. Cuma ada beberapa kasus yang memang kita bisanya pakai index sama match gitu sih. Fungsinya mirip sebenarnya, yaitu adalah untuk mencari data, cuma kebutuhannya beda aja gitu. Oke, thank you Kak Fira. Semoga menjawab ya Sobat Expert. Dan maaf banget, ini pertanyaan terakhir masih berkaitan dengan index match dan VLOOKUP. Jadi pertanyaan terakhirnya Kak Fira, dalam situasi seperti apa sih kita lebih baik menggunakan index plus match dibandingkan kita menggunakan VLOOKUP? Entah atau dari Oke, datanya yang kayak gimana gitu. oke, oke. Sebenarnya kalau indeks match itu tuh bisa lebih fleksibel karena kayak tadi kalau VLOOKUP itu datanya itu harus urutan dan harus ada apa namanya kayak gini ya, bentar aku coba buka materi yang tadi ya. Jadi kalau indeks VLOOKUP, sebentar, aku izin share screen juga ya. Aku nggak bisa share screen, boleh diaktifin dulu nggak, Kak? Oke, bentar. Oke, nah jadi kalau VLOOKUP itu tuh fungsinya adalah kita mencari data dan harus udah ada di sininya. Jadi di sini ada datanya, kemudian di referensinya yang paling kiri itu harus ada data referensinya seperti itu. Sedangkan kalau index match, dia itu bisa mencarinya adalah bentuknya kotak seperti ini. Sedangkan kalau VLOOKUP, dia tuh nyarinya tuh sebaris-sebaris gitu loh, Kak. Sebaris-sebaris gitu. Sedangkan kalau index match, dia tuh lebih ke datanya tuh bisa bentuknya tabel seperti ini. Jadi bisa lebih fleksibel gitu. Kita bisa mencari dari sisi kanan kiri gitu loh, kanan kiri apa? Dari row bisa, dari kolom bisa. Sedangkan kalau indeks VLOOKUP, sorry, sedangkan kalau VLOOKUP dia tuh bentuk datanya harus seperti ini gitu. Jadi kayak menurut aku beda beda fungsi sih. VLOOKUP tuh biasanya dipakai buat kayak kita ngisi fill data seperti ini ya. Kalau yang index match biasanya kita buat lebih ke mencari data gitu sih sebenarnya. Paling itu aja sih Kak bedanya ya. Oke, thank you Kak Fira. Semoga menjawab ya Sobat Expert yang menanyakan terkait dengan perbandingan atau penggunaan antara Match plus Index dibandingkan dengan VLOOKUP ya, Sobat Expert. Oke, Kak Fira, thank you banget udah memberikan ilmu baru buat kita semua yang hadir di sini. Ini ada 500-an orang tadi sempat menyentuh angka 600. Terus ini 500-an lah yang sudah join bahan bareng kita di sini. Thank you banget Kak Vira buat waktunya. Semoga makin banyak nanti yang belajar bareng Kak Vira ya di program Excel Bootcamp yang benar-benar real bootcamp ya Kak Vira. Iya, tadi kan kita cuma bentar ya, cuma 35 menit kalau nggak salah. Makanya agak buru-buru ya tadi ya. Benar. Jadi Sobat Expert, untuk mini bootcamp kali ini itu penjelasan Kak Vira itu masih di permukaan. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail lagi sampai menelusuri dalamnya laut Excel, silahkan join ke bootcampnya Microsoft Excel. Kalau yang mau tertarik dengan Excel, kalau IoT bisa juga IoT, itu langsung menghubungi Kak Fatihah tadi ya. Oke, Kak Fira, thank you buat waktunya. Mungkin ada closing statement atau pesan terakhir nih, Kak Fira, buat sobat expert yang join di sini. Boleh, boleh. Kalau dari aku sebenarnya mungkin pada masih nanya, mungkin kalau dari aku adalah kita perlu nggak sih sebagai data analis itu belajarnya Excel? Kan mungkin kepikirannya langsung belajar kayak Python, Power BI atau yang lain-lain gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, Excel itu sebenarnya kan adalah fondasi ya, jadi dasar. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar yang lain itu lebih gampang biasanya kalau udah belajar Excel. Kalau belum, biasanya itu agak bisa aja cuma agak lebih lama. Tapi kalau udah ada Excel, udah paham sama fungsi Excel itu bisa lebih enak karena logikanya itu udah dapet. Itu yang penting. Itu aja dari aku, thank you banget. Kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Aku kembalikan ke Kaleon. Terima kasih, Kaleon. Thank you Kak Fira. Kak Fira, sebelum Kak Fira undur diri, kita bakal ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh operator kita. Silahkan Kak Zahra atau Kak Raffi buat foto barengnya. Oke, semua sobat expert bisa on cam. Kita akan abadikan momen ini. Oke, sudah on cam semuanya, teman-teman? Oke, siapkan wajah terganteng dan tercantik kalian untuk diposting di IGS, lalu di tag ke @expert.id supaya nanti dapat voucher menarik nih dari expert. Oke, ready? Oke, 3, 2, 1. Cheese kacang buncis. Oke, lagi. Kacang panjang. Oke, operator sudah aman? Operator? Screenshotnya udah aman, operator?
Benar, Kak. Ini satu kali lagi untuk yang slotnya. Oke, satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi. Cheese kacang buncis. Lagi. Kacang panjang. Oke, sudah aman? Oke, mau minta tolong untuk tahan posisi on kamera dulu. Ini untuk di slide keempat banyak juga yang on kamera. Tunggu rekan. Sorry, gimana, Kak Raffi? Kepotong-potong suaranya, sorry. Oke, sebentar Kak. Untuk ditahan posisi on kamera masih di slide keempat. Oke, aman, Kak Raffi? Oke, Mas Leon aman. Oke, thank you Kak Raffi. Thank you sekali lagi buat Kak Vira. Thank you buat Sobat Edsport. Tadi hampir 500 ke 600 yang sudah join pada mini bootcamp kali ini. Dan Leon ingatkan kembali, jangan lupa buat absen ya teman-teman. Oke, bisa melalui link berikut untuk absennya. Jangan lupa untuk dituliskan nama lengkap Sobat Expert semuanya, karena nanti namanya akan dicantumkan di sertifikat. Oke, Leon akhiri. Terima kasih buat kebersamaannya malam hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Aku izin lift dulu ya. See you. Thank you, Kak Vira. See you.